Tapi ya itu tadi, karena kita perlu tahu bahwa ini adalah kimia dasar sehingga memang ya kita baru mengenal 3 ini saja, meskipun ada kalau sudah lumayan advance itu ada bentuk-bentuk dari fase yang lain tentang wujud materi. Oke, itu. Hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yakni subbab tentang zat dan campuran. Zat dan campuran. Di buku dijelaskan zat itu dalam bahasa Inggris adalah substance, itu memiliki makna adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat yang tetap pula. Jadi itu. Jadi materi yang punya susunan tertentu atau tetap dan punya sifat yang tetap pula. Nah, zat ini dengan zat yang lain itu pasti memiliki beda sifat. Meskipun cuma kacek satu karbon. Misalnya gini. Di sini saya punya golongan alkohol yang hanya saya bedakan karbonnya saja. Misalnya CH3OH. Hanya satu C. Lalu habis itu C2H berarti lalu 5OH 2C. Lalu habis itu C3H lalu 7OH 3C. Jadi 1C, 2C, 3C. Ini metanol, ini etanol, ini propanol. Jadi ini adalah 3 contoh zat atau substan itu. Ingat, tadi itu zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu. Metanol dengan etanol dengan propanol semuanya punya susunan yang berbeda. Ini berarti satu zat sendiri, ini satu zat sendiri, dan ini adalah satu zat sendiri. Dan punya sifat yang beda-beda pula. Bisa beda rasanya, bisa beda warnanya, bisa beda baunya, bisa beda properti fisika kimianya. Metanol, meskipun cuma 1C, ini 2, ini 3. 3 ini beda semua. Metanol ini kalau di kehidupan sehari-hari biasanya kita kenal dia itu spiritus. Lalu ini alkohol yang biasanya untuk pembersih itu. Tapi kalau propanol saya lupa ya, atau mungkin ya sekarang sih posisinya lupa digunakan untuk apa sehari-hari itu. Tapi coba misalnya kita bandingkan 2 ini saja, metanol sama etanol. Etanol bikin mabuk, metanol bikin buta. Kalau ada misalnya teman-teman misalnya baca berita ya, terus habis itu ada orang yang buta karena minum minuman keras oplosan. Itu kemungkinan salah satu alkohol yang dimasukkan ke situ itu adalah metanol, yang mana itu spiritus. Warnanya putih. Etanol itu juga putih sih. Metanol itu bening, etanol itu juga bening. Ini harum, ini juga harum. Ini mudah menguap, ini mudah menguap. Tapi metanol kalau masuk tubuh bisa membuat buta mata, dan kalau etanol bisa buat rusak hati. Ya orang mabuk itu kan ya kayak gitu tuh. Ini biasanya buat mabuk-mabuk itu. Jadi ini zat gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini punya sifat sendiri-sendiri, bahkan hanya beda satu saja. Lalu yang kedua adalah kita bicara tentang campuran. Campuran atau mixture. Penggabungan 2 atau lebih zat, tapi dalam gabungannya zat tersebut tetap mempertahankan identitasnya. Jadi kalau zat itu satu tok, ini satu zat ya. Tapi kalau campuran itu gabungan dari 2 zat. Iki campuran. Nah, campuran itu gabungan. Berarti kalau misalnya gini, misalnya kalau saya itu punya gula atau ya kita sebut glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Kita masukkan ke dalam air. Nah, ini kan air gula. Nah, satu ini zat, ini juga zat. Nah, air gula itu campuran. Nah, di dalam air gula ini, nah saya punya warna lain nih, biar beda ya. Jadi di sini ada taruhlah yang merah-merah ini.
Ini adalah gula. Gula yang diaduk lama di dalam air. Nah, sehingga dia itu kayak gini kan. Nah, ini ada gulanya, air gula. Nah, ini meskipun sudah tercampur itu masih punya sifat asalnya. Jadi tidak kehilangan sifat aslinya. Artinya apa? Campuran itu gabungan dua zat, tapi dipastikan bahwa dia itu tidak ada reaksi kimia. Ini berarti tidak ada reaksi kimia. Artinya kalau tidak ada reaksi kimia, berarti ketika ingin memisahkannya itu juga tidak perlu reaksi kimia. Jadi ini adalah campuran. Air gula, air garam, udara, susu, semen, itu. Tapi ini enggak sih, ini kapur. Itu semuanya adalah campuran. Gitu. Jadi udara di sekitar kita ini kan ya campuran. Di udara kita ini kan isinya nggak cuma oksigen sebenarnya, bahkan yang kita hirup paling banyak itu kan sebenarnya bukan oksigen, tapi kan N2. Yang paling banyak di udara dan yang kita hirup masuk ke dalam tubuh adalah N2. Masa sih kan? Apa terus nggak berbahaya? Ya karena N2 ini sebenarnya adalah zat yang sangat stabil, sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh dia tidak akan bereaksi dengan apapun sehingga tidak berbahaya. Sementara kalau O2 itu kan kalau masuk dalam tubuh dia akan ikut ke paru-paru, ikut hemoglobin itu kan. Jadi itu. Ini kalau misalnya kita masukkan CO, nah CO ini lebih kuat daripada O2 sehingga kalau kita itu menghirup lebih banyak CO daripada O2, kita bisa pusing-pusing efeknya. Karena CO ini juga bisa berikatan dengan darah kita, tidak hanya O2. Nah, ini juga malah lebih kuat ikatannya sehingga bisa merebut, akhirnya tubuh kita tidak cukup punya oksigen. Nah, sementara ini, sehingga di udara ini, ini tuh campuran dari dua atau beberapa zat. Nah, jenis-jenis campuran sekarang, jenis-jenis campuran. Campuran itu ada dua ya campuran, ada yang homogen, ada yang heterogen. Ada dua ini, ada homogen, ada heterogen. Kalau homogen itu gini sih, kalau biasanya dulu itu saya seringkali memaknai homogen adalah pokok sudah tidak bisa dibedakan lagi mana zat terlarut dan mana yang terlarut, homogen. Tapi kalau dapat dibedakan antara zat terlarut sama pelarutnya itu heterogen. Nah, di buku Raymond Chang, di buku kimia dasar itu ada makna yang ya serupa dengan itu. Yang pertama adalah homogen, susunan di seluruh campurannya sama. Berarti apa? Seperti ini homogen. Karena kalau misalnya kita ambil di pojok sini dengan kita ambil di pojok atas sini, nah ini sama. Jadi di pojok sini itu juga sama, ada air, ada gula, di tengah juga sama. Nah, ketika susunan di seluruh campuran sama, itu berarti dia homogen. Di praktikum kimia dasar, karena ada gerakan-gerakan membuat larutan, habis itu dihomogenkan, dikocok-kocok begini. Nah, itu bertujuan untuk apa? Agar untuk larutan yang ada di paling bawah gelas sama yang paling atas gelas itu komponennya merata sempurna, itu berarti homogen. Tapi kalau misalnya kita kocok-kocok, habis itu kok lama-lama yang atas itu bening tapi yang bawah itu mulai ada padatan-padatan yang mengendap, nah itu berarti heterogen. Karena yang terlarut itu tidak ada di seluruh campuran, tapi hanya mengendap paling banyak ada di bawah. Nah, itu berarti heterogen. Nah, kalau contoh heterogen di kehidupan sehari-hari apa? Kalau homogen kan ya seperti air gula, air garam. Kalau heterogen itu misalnya teman-teman mencampurkan pasir dengan besi, pasir biasa dengan pasir besi. Nah, itu heterogen. Karena kita bisa membedakan nih mana homogen, mana heterogen. Gitu. Setiap campuran dapat dibuat dan dipisahkan itu tadi. Jadi mudah sekali membuat campuran, dipisahkannya itu juga mudah sekali. Dan dipisahkannya dengan cara fisika. Kenapa? Ya seperti ini tadi. Jadi campuran itu dapat dipisahkan hanya dengan fisika, tidak perlu kimia. Karena tidak ada reaksi kimia di sini. Lah, misalnya saya mau mengambil kembali airnya atau saya mau ngambil kembali gulanya, apakah bisa? Ya tentu bisa. Kalau misalnya teman-teman punya gula, habis itu
dimasukkan ke dalam air, lalu ingin mengambil kembali gulanya, ya berarti fisika. Fisika tadi itu seperti perubahan dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke cair, cair ke padat, itu fisika. Ya teman-teman pasti sudah tahu gimana caranya mengambil gulanya kembali, ya dipanaskan saja. Dengan cara dipanaskan ini nanti akan ada yang menguap, akan ada yang tinggal di dalam bejana ini, dan itu berarti akan terpisah antara dua zat ini. Di sini ada air sama di sini ada gula. Tapi kan kalau misalnya kita itu menguapkan air gula, gulanya nggak putih loh. Urusan gula putih atau warnanya menjadi karamel hitam, itu kan urusan bentuk fisiknya. Tapi kan komponen kimianya C6H12O6 kan tetap. Jadi tetap dapat dipisahkan. Nah, banyak sekali hal-hal campuran itu yang dipisahkan dengan cara fisika. Ya seperti apa namanya minyak bumi, itu kan dipisahkannya juga secara fisika. Ada yang sifatnya gas, dia akan menguap terlebih dahulu, lalu cair, lalu padat. Yang paling padat ya biasanya buat aspal, yang gas itu biasanya ya apa namanya buat LPG. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi kita itu bisa memisahkannya hanya dengan fisika. Apapun bisa. Petani garam itu kan juga menerapkan ini, petani garam. Campuran di air laut ada NaCl, ada airnya, lalu dijemur di bawah sinar matahari, sehingga lama-kelamaan airnya akan menguap dan tinggal nyisa padatan garamnya di ladang garam itu, kan seperti itu. Oke. Nah, setelah dipisahkan, tadi itu identitasnya tetap sama. Itu adalah berbicara tentang zat dan campuran. Lalu yang terakhir, yang